Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Teman-teman semua, khususnya jamaah keluarga besar NU Metro Utara, sengaja kita buat video pendek ini terkait permasalahan pelaksanaan kurban yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, menyampaikan 1, 2, 3 poin dari apa yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu di Lembaga Basul Masail Metro Utara terkait masalah kurban. Yang pertama terkait dengan masalah penambahan bagian blekoteh yang selama ini sudah mentradisi di masyarakat. Bolehkah itu? Jawaban yang kita dapatkan bahwa blekoteh itu boleh mendapatkan bagian tambahan selain daging biasanya, baik balungan, jeruan atau kulit, dengan syarat bukan atas nama upah. Jadi hukum asal tidak boleh memberikan upah dari bagian korban itu kepada jagal. Wa tahrumu ja'luhu ujratan lil jazar. Jazar itu jagal atau orang-orang yang berkecimpung di situ untuk melaksanakan prosesi korban itu. Yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah dengan nilai uang. Cuman ini tidak terjadi, tidak berlaku di masyarakat kita. Jadi kalau memberikan atas nama upah itu tidak boleh. Seperti halnya dulu kita punya tradisi kalau orang beleh itu dapat jatah kepala. Terus bagaimana agar itu agar para blekoteh itu mendapatkan bagian tambahan itu nanti atas nama hadiah atau atas nama sedekah. Caranya bagaimana? Di awal ini pihak pengkorban mengikrarkan, menyerahkan bagian, misalnya bagian balung, jeruan, kulit, ini di awal itu memang diserahkan untuk nanti menjadi jatahnya blekoteh. Jadi perlu dipahami bahwa blekoteh atau orang-orang yang berkecimpung di situ itu hanya sebagai wakil dari pengkorban. Jadi yang mempunyai hak daging itu semuanya itu pengkorban. Wong sebenarnya korban itu tidak wajib dilaksanakan di masjid, itu enggak. Disembelih sendiri, diolah sendiri juga tidak masalah. Nah, ketika kemudian diserahkan kepada panitia ini menjadi wakil dari pengkorban dalam prosesi pelaksanaan ibadah kurban itu. Sehingga perlu di awal itu untuk diakadkan, diserah terimakan terkait masalah pelaksanaan itu. Khususnya item penambahan jatah blekoteh, yaitu yang disebutkan di awal, Pak niki mangkeh bagiane balungan, bagian jeruan, bagian kulit atau apa saja niku mangkeh dari kami pihak pengkorban, kami serahkan itu untuk hadiah atau sedekah kepada blekoteh. Insya Allah seperti itu benar. Jadi jangan atas nama upah. Yang kedua, masalah terkait bolehkah memberikan kurban itu kepada orang non-muslim. Kita ketemukan jawabannya, hukumnya khilafiyah. Dari Syafi'iyah mutlak mengatakan haram. Kemudian dari ulama Hanabilah membolehkannya dengan syarat itu adalah korban sunnah. Korban sunnah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kami memberikan satu jalan tengah bagi di wilayah panjenengan yang selama ini sudah mentradisi, misalnya masjid korban kemudian tetangga non muslim dikasih, tidak apa-apa, silakan diteruskan berpijak dari ulama Hanabilah. Syaratnya korbannya sunnah. Kalau korban wajib nggak ada celah.
Dan bagi masjid-masjid atau musola-musola yang melaksanakan kurban dan belum mentradisi kebiasaan seperti itu, Anda tidak perlu mencari-cari orang muslim untuk memberikan itu kepada mereka. Biasanya atas nama toleransi. Karena memang dari Syafi'iyah secara tegas mutlak mengatakan haram. Korban itu diyafatun lil muslimin. Korban itu memang suguhannya orang muslim. Korban itu yo memang pestane orang muslim, bukan orang muslim gitu. Sehingga jalan tengah itu. Kalau memang sudah tradisi silahkan, kalau belum jangan dicari-cari gitu. Itu yang terkait masalah pemberian bagian korban kepada orang non muslim. Ada lagi pertanyaan, bagaimana hukumnya memasak daging korban dan diberikan kepada belokoteh. Teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa bedanya korban dengan akikah itu, kalau korban itu harus diberikan secara mentah, kalau akikah itu harus matang. Hanya itu bedanya. Sehingga hukum asal tetap tidak boleh. Bagaimana jika itu mau dilakukan? Boleh, ini siasat. Dengan cara apa? Mengambil jatah pengkorban. Jadi di awal ini sudah harus dijelaskan. Pak, nek misale iki mengke arep dimasake wong bagian blekoteh iku ya tugase pengkorban sing ngurusi. Nek arep dimasake iki sing dijikuk jatah sampean, Pak. Misalnya satu orang dapat jatah 3 kilo, kita ambil jatah setengah kilo. Peng pitu kan wis 3,5 kilo, sudah mencukupi. Nah itu jatahnya sudah jelas. Bukan mengambil asal acak jatah yang kita tidak tahu. Jangan-jangan itu jatahnya fakir miskin. Jadi kita mengambil selamatnya. Kalau mau dimasak harus jelas dulu ini jatah siapa yang dimasak. Itu baru boleh. Kalau tidak, ya wis malah sudah benar, tidak perlu dimasak. Itu yang sudah terjadi di masyarakat seperti itu. Sehingga saya mohon teman-teman sekalian untuk bisa mencermati dan semakin belajar memperbaiki lagi yang sudah kita lakukan selama ini sudah benar. Tapi kalau ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Termasuk tolong hati-hati dalam proses penjagalan hewan, karena kita tahu salah satu hal yang menyebabkan hewan itu tidak sah menjadi bagian korban itu, untuk dikorbankan itu adalah cacat pincang. Yang itu bahkan walau terjadi karena proses penjagalan, itu tetap tidak sah untuk menjadi hewan korban. Maka sayang sudah ada hewannya, tapi karena salah itu jadinya tidak sah menjadi korban. Yang lain-lainnya saya pikir kita semua sudah benar, dibagi pada fakir miskin dan orang-orang yang ada di sekitar muslim, orang miskin, orang kaya, jamaah-jamaah sudah benar. Barangkali itu terkait hal-hal yang bisa kami tambahkan untuk mendampingi panjenengan besok yang mau bertugas mengelola korban. Mudah-mudahan semuanya saja diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.